Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-aliyyil karim, al-aliyyil azim, alladzi la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada kita semua. Dan lebih dari itu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita kepada jalan kebaikan yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun berada, pada kesempatan yang berharga namun cukup singkat ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah nasihat yang semoga bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk diri saya pribadi. Nasihat yang saya ambil dari salah satu surat yang penuh dengan hikmah, yang bisa kita ambil begitu banyak pelajaran darinya. Surah yang tentu kita semua sudah sangat familiar, itu surat Yusuf di dalam Al-Quran, yang dalam surat ini Allah menegaskan akan menyampaikan kisah-kisah yang terbaik di antara kisah yang pernah ada dalam kehidupan manusia. Tentu tidak bisa semua kisah disampaikan atau semua hikmah saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Saya hanya mengambil sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari bagian awal surah Yusuf ini, yaitu yang ada di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Dua ayat yang mengisahkan, menggambarkan tentang perbincangan antara Nabi Yusuf dengan ayahandanya Nabi Ya'qub alaihi wassalam. Di ayat yang keempat, Allah menggambarkan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam kepada ayahandanya terkait dengan mimpi yang beliau alami, di mana di ayat tersebut Allah menggambarkan Nabi Yusuf berkata kepada ayahandanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dan perhatikanlah ketika Yusuf alaihi salam berkata kepada ayahandanya, yaitu Ya'qub alaihi salam, wahai ayahandaku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Merespon apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam berkaitan dengan mimpi yang beliau alami, kemudian Nabi Ya'qub memberikan sebuah nasihat yang kemudian digambarkan di ayat yang kelima, di mana Nabi Ya'qub berkata, qala ya bunayya la taqasus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Nabi Ya'qub berkata kepada Nabi Yusuf, wahai anakku, janganlah engkau menceritakan apa yang engkau mimpikan tersebut kepada saudara-saudaramu, karena aku khawatir mereka akan membuat tipu daya yang akan membinasakanmu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang jelas bagi manusia. Sebuah pelajaran penting yang berkaitan dengan dua ayat ini yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bahwa tidak semua kabar gembira, tidak semua kabar kesuksesan itu perlu kita bagikan, perlu kita beritakan kepada orang lain, termasuk kepada orang-orang yang ada di dekat kita dalam kaitan hubungan persaudaraan. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ada sebagian orang yang memiliki penyakit hati yang tidak siap untuk menerima kabar gembira yang berkaitan dengan kesuksesan yang kita alami. Di zaman sekarang ini, di mana kita hidup di era media sosial yang penuh dengan godaan untuk senantiasa membagikan, kita share apapun yang kita alami, maka kita perlu sangat berhati-hati di dalam memperhatikan, menahan diri kita untuk membagikan setiap apa yang kita alami, termasuk berkaitan dengan kesuksesan ataupun prestasi yang kita alami. Tentu bukan hal yang dilarang untuk kita membagikan kebahagiaan,
yang berkaitan dengan sukses yang kita alami, tetapi tentu yang lebih penting lagi adalah kita harus berhati-hati jangan sampai niat baik kita untuk berbagi kebahagiaan, berbagi sukses kepada orang lain justru menimbulkan penyakit hati di dalam hati orang-orang yang menerima kabar baik tersebut. Maka untuk itu, sebagai bentuk keseimbangan kita di dalam membagikan setiap kabar kesuksesan, kebahagiaan di media sosial misalnya pada orang lain, yang pertama adalah pastikan bahwa niat kita membagikan kebahagiaan yang berkaitan dengan sukses yang kita alami adalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memberikan inspirasi, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada orang-orang yang membaca atau yang memperhatikan berita yang kita bagikan. Namun demikian, tentu kita pun perlu betul-betul mewaspadai, kita perlu memperhatikan jangan sampai niat baik kita justru mencelakai kita, karena seperti yang disampaikan, yang dipesankan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada putranya Nabi Yusuf, bisa jadi orang-orang yang tidak suka dengan kita akan sukses yang kita alami justru akan membuat tipu daya, akan membuat hal-hal yang membuat kita celaka. Karena bagaimanapun setan tidak akan berhenti untuk merusak hubungan di antara manusia, jangankan di antara orang-orang yang jauh dalam hal hubungan kekerabatan, bahkan di antara orang-orang yang masih berkerabat, yang masih punya hubungan darah pun, setan akan terus berusaha memisahkan hubungan baik di antara mereka dengan memunculkan adanya rasa iri, dengki, hasad, yang itu tentu akan menimbulkan penyakit hati yang tidak mudah untuk dihilangkan. Dan tentu masih banyak lagi pelajaran-pelajaran lain yang bisa kita ambil dari surah Yusuf yang Allah sebutkan sebagai ahsanul qasas, dan mudah-mudahan pelajaran yang lain bisa kita bagikan lagi di kesempatan yang lain, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.